Selamat pagi Pak Darlis, saya Sena Yendri dengan NRP 38 dari Departemen Informatika, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya dari kelompok 5 bersama dengan Jordan Gilbert NRP 84 ingin mempresentasikan mengenai final project kecerdasan buatan AI yang sudah kami rancang. Jadi AI yang kami rancang adalah sebuah mass detector di mana nanti akan berubah aplikasi, dan di sini aplikasi dapat mendeteksi apakah image yang dipilih oleh user terdiri dari wajah-wajah yang menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Untuk detailnya, aplikasi ini nanti dapat mengenali dan menandai apakah seseorang yang terdeteksi sedang menggunakan masker kesehatan atau tidak. Nah, di sini ada 2 tahap, yaitu tahap face detection untuk mendeteksi di mana wajah itu terdapat, dan yang kedua adalah mengenali maskernya atau disebut dengan mask recognition. Jadi 2 tahap ini yang dimaksud adalah awalnya untuk bagian detection itu adalah dari image penuh akan dideteksi di mana saja terdiri dari image wajah. Nah, kemudian setelah ditemukan image wajah tersebut akan di crop dan dikenali apakah menggunakan masker atau tidak. Kemudian untuk model tersebut, untuk yang bagian face detection, kalian menggunakan model yang sudah ada sehingga tinggal digunakan. Sedang untuk yang bagian mask recognition, kalian men-training model kami sendiri, yaitu dengan cara menggunakan TensorFlow dan Keras, dan juga mengumpulkan beberapa gambar yang terdiri dari gambar yang dilabeli sebagai masker dan dilabeli sebagai tidak menggunakan masker. Sedangkan untuk membuat aplikasi jadinya sendiri, kalian menggunakan bantuan dari TK Inter, di mana semuanya itu menggunakan bahasa Python. Nah, hasil training dari model yang kami lakukan nanti ditemukan bahwa akurasinya mencapai 98% untuk bagian validation-nya, di mana akurasi itu semakin lama semakin tinggi dan loss-nya semakin lama semakin turun, sehingga dapat menyatakan bahwa model kami berhasil melakukan trainingnya. Kemudian kami akan melanjutkan ke bagian demo programnya. Di sini sudah dalam bentuk aplikasi jadi, yaitu mass detector, di mana jika dijalankan akan tampil UI seperti ini. Hanya terdiri dari label dan juga terdiri dari button. Dimana jika buttonnya ini diklik, maka dalam memilih gambar yang ingin dideteksi, misalkan seperti ini, kita memilih gambar ini. Nah, maka akan tampil gambar asli yang diinputkan, dan kemudian gambar yang sudah ditandai, yaitu dengan persegi-persegi, mana saja yang menggunakan masker dan mana saja yang tidak menggunakan masker. Kemudian dari sini, jika menggunakan masker diwarnai sebagai hijau, dan jika tidak menggunakan masker ditandai sebagai merah. Di sini kami dapat memilih gambar-gambar yang lain dan dapat dikenali juga. Misalkan seperti ini. Ya, kemudian setelah demo programnya ini, kami akan langsung masuk ke bagian untuk menjelaskan setiap source code-nya. Diawali dari bagian untuk trainingnya. Di sini kalian menggunakan Jupyter Notebook, di mana menggunakan TensorFlow dan Keras, seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk ngetrain modelnya. Diawali dengan import package, dan kemudian ini menginisiasi global variable di mana agar jika ada perubahan tidak harus mengganti di setiap bagian. Kemudian di sini kami untuk load image-nya menggunakan bantuan dari image data generator. Jadi kami dapat langsung generate di mana hanya mempassing path-nya, yaitu di path mask unmask filter train dan mask unmask filter validation. Di mana di bagian path itu seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, di sini terdapat sudah image yang sudah kami crop, yang kami kumpulkan. Bagian mask unmask untuk yang train, dan juga mask unmask untuk yang validation. Seperti itu. Kemudian di sini kami yang menggunakan adanya rescale dan sedangkan rotation, width shift, height shift, horizontal flip ini digunakan untuk menghindari terjadinya overfitting. Nah, jadi overfitting itu adalah kejadian di mana model yang kami buat itu sangat bagus atau sangat akurat di bagian validation, tetapi kurang akurat di bagian sangat akurat di bagian training, tapi kurang akurat di bagian validation, mohon maaf. Kemudian di sini itu untuk yang bagian training, setelah kami ngeload, di sini ada bagian shuffle, karena kan untuk bagian training tidak masalah di shuffle. Untuk yang validation tidak perlu dilakukan shuffle. Di sini terlihat bahwa terdeteksi 576 image yang untuk training
sedangkan 248 image untuk yang validation. Kayak menggunakan rasio kurang lebih 70% untuk training dan 30% untuk validation. Kemudian di bagian sini itu adalah bagian untuk visualisasi image yang tadi sudah kami ambil. Di sini menggunakan Matplotlib, di mana kita menampilkan hanya 5 gambar yang sudah kami import atau sudah kami load. Kemudian bagian untuk memulai meng-create modelnya. Di sini model yang kami menggunakan CNN, yaitu Convolutional Neural Network, di mana menggunakan 3 convolutional block. Bagian conv2D di sini 1, 2, dan 3. Dan kemudian setiap layernya terdapat max pooling 2D. Seperti ini. Nah, di akhirnya nanti akan dikumpulkan menjadi 512 unit yang kemudian akan di-dense lagi menjadi hanya 1 unit. Karena nanti kita hanya memerlukan jadi matriksnya nanti hanya ada satu output di mana dia yes atau tidak gitu, menggunakan masker atau tidak. Jadi terakhir akan pasti selalu di-dense menjadi 1. Sedangkan bagian dropout ini digunakan untuk sama halnya menghindari terjadinya overfitting. Di mana di sini kalian menggunakan 20%, yang berarti jadi dropout itu sistemnya setiap kali training ada layer training, maka setiap itu akan di-drop atau di-kill sebanyak 20% dari yang sudah dikumpulkan. Jadi weight-nya sudah terhitung, itu akan di-drop 20% agar tidak terlalu overfitting ke bagian training image-nya, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke bagian compile model, di mana di sini kalian menggunakan Adam Optimizer, dan sedangkan untuk loss function-nya kalian menggunakan binary cross entropy. Sedangkan di sini kalian menggunakan passing array akurasi ini bermaksud agar nanti pada saat training maka dapat ditampilkan akurasi untuk step by step trainingnya. Nah, ini untuk menampilkan summary dari model yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini adalah bagian mulai trainingnya, di mana untuk yang training 576 data dan untuk validation-nya 248 data. Kemudian setelah melakukan training ini dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, diplotkan, dan terlihat bahwa akurasinya untuk validation sudah mencapai 98% dan dia semakin lama semakin naik, sedangkan untuk loss-nya semakin lama semakin turun. Nah, kemudian setelah itu modelnya akan kita save, kita export menjadi dengan nama model MAS2, yang kemudian habis itu kalian mencoba meload kembali seperti ini, habis di save, di load kembali untuk mengecek apakah sudah berhasil. Di sini kalian mencoba untuk predik beberapa sampel image dan terlihat bahwa model sudah dapat mengenali. Terbukti dari di sini bernilai 1 atau mendekati hampir nyaris 1 jika tidak menggunakan masker dan bernilai 0 jika menggunakan masker. Kemudian untuk implementasi berikutnya adalah di bagian untuk deployment-nya, yaitu untuk membentuk UI-nya. Di sini setelah ekspor, maka modelnya akan diimport dengan nama yang sama persis seperti yang tadi model MAS2 dengan format H5, menggunakan H5. Di sini kalian menggunakan TK inter, di mana TK inter ini terdiri dari seperti ada window dan kita bisa menggunakan seperti label atau button yang kita inginkan. Jadi pertama, window ini adalah membuat window awal, window utama, di mana kalian menggunakan nama title-nya mass detector, kemudian dengan icon, ada icon yang kami importkan juga, dan panel A dan B ini nantinya akan muncul seperti yang tadi, ada sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian label dan juga button. Nah, UI ini hanya akan muncul jika kita sudah menambahkan perintah pack di sini, yang dimana pack ini artinya menggabungkan untuk merge agar dapat tampil di UI window utamanya, seperti itu. Nah, di bagian button inilah di mana dia memanggil command select image, di mana kita memanggil AI yang sudah kami buat tersebut. Jadi di sini path ini adalah file dialog ask open file name. Ini maksudnya adalah path ini adalah path image yang dipilih seperti ini. Nah, maka setelah gambarnya dipilih, maka path-nya itu yang masuk ke dalam variabel path ini. Kemudian dicek apakah path-nya itu validasi atau tidak, maka length-nya itu lainnya lebih dari 0, berarti ada yang dipilih. Kemudian kita akan mulai mengimport model yang sudah kita buat tadi, yaitu ini untuk untuk recognize maskernya. Sedangkan di sini adalah mengimport model yang sudah ada atau yang jadi kita tinggal menggunakan model yang sudah ada tersebut untuk bagian deteksi wajahnya. Kemudian menggunakan CV2 untuk bagian import image-nya, untuk nge-read image-nya. Di sini kami resize menjadi ukuran 300 dan kemudian dideteksi di sini. Menggunakan yang pertama ini, model LED di mana untuk detection-nya.
Jika selama ada image yang kita deteksi, maka jika confidence levelnya itu lebih dari 70%, baru akan diakui sebagai wajah manusia. Kemudian setelah itu akan kita crop, di mana crop ini kemudian lanjut ke bagian untuk recognize masker atau tidaknya. Di mana seperti yang tadi, karena tadi di rescale 255, maka di sini akan di rescale kembali. Kemudian habis itu akan dilakukan prediction oleh modelnya. Di mana jika prediction-nya itu confidence levelnya 90%, maka akan akan dideteksi sebagai masker atau dideteksi tidak menggunakan masker, seperti itu. Dan juga ditampilkan di sini diberikan warnanya, ini berwarna merah dan ini berwarna hijau. Kemudian di akhirnya setelah dideteksi maka akan menggunakan fungsi Chief Convert Color. Ini karena adanya perbedaan urutan bit, yaitu ini ada yang sebenarnya biasanya kan red green blue, sedangkan jika kita convert dalam ini menggunakan CV2 maka akan berubah menjadi blue green red BCR, maka harus kita convert kembali agar warnanya sesuai untuk saat ditampilkan. Kemudian di sini kita tampilkan foto image menggunakan TK Inter, yaitu image TK. Nah, di sini if untuk menampilkan ini untuk menampilkan image-nya. Nah, bagian fungsi yang atas if non ini adalah jika masih awal tadi belum ada isinya, maka akan panel tersebut, panel A dan panel B akan diisi oleh image yang tadi dipilih, yang sudah ditandai dan yang awal. Sedangkan jika misalkan bawahnya ini adalah jika misalkan sudah ada, maka tinggal di replace saja image-nya. Configure image-nya tinggal di replace. Jadi kita tidak perlu add panel baru, seperti itu. Dan kemudian pack ini untuk ditampilkan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat siang.